Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambarwati, saya dari kelas R3 semester 7. Bersama saya Husnul Khotimah dari R2 semester 7. Saya akan menjelaskan tugas manajemen keuangan internasional, di antaranya yaitu pengelolaan sistem keuangan internasional. Yang pertama yaitu multinasional atau multinational corporation (MNC). Ini merupakan aktor utama dalam bisnis internasional. Merekalah yang menjadi pemain utama dalam kegiatan ekspor, impor, transaksi internasional, dan pola operasi internasional lain, seperti usaha patungan penanaman modal asing dan sistem lisensi. MNC mempunyai beberapa jenis arbitrase, yaitu yang pertama, arbitrase pajak atau tax arbitrage. Yang kedua, arbitrase pasar keuangan atau finance market arbitrage. Yang ketiga, arbitrase sistem regulasi atau regulation system arbitrage. Mekanisme aliran dana antar perusahaan. Yang pertama, biaya dan manfaat. Saluran-saluran yang berbeda yang digunakan oleh MNC untuk memindahkan uang dan keuntungan secara internasional. Terdapat beberapa faktor metode untuk melakukan arm's length pricing atau transfer pricing antara entity bisnis, yaitu yang pertama, cost plus method atau metode transfer pricing. Ini adalah metode penentuan harga jual kepada entitas bisnis dengan menambah profit margin ke harga pokok produksinya dan disesuaikan dengan penyesuaian yang diperlukan. Yang kedua, comparable uncontrolled price method. Menurut metode ini, harga transfer disusun berdasarkan harga referensi yang digunakan oleh pihak atau perusahaan lain yang sejenis. Yang ketiga, resale price method. Dengan metode ini, arm's length price untuk produk yang dijual kembali oleh tangan kedua ditentukan oleh harga pengurangan dari harga yang ditetapkan oleh pembeli independen dengan ditambah dengan markup. Yang keempat, cost plus method. Melalui pendekatan ini, harga ditentukan dengan menambahkan sejumlah tertentu markup dari biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, another appropriate method. Metode lain ini digunakan apabila tidak mungkin menggunakan salah satu dari ketiga alternatif tersebut. Faktor-faktor pajak. Jika harga transfer terlalu tinggi, otoritas pajak di negara pembeli akan kehilangan pendapatan pajak. Jika harga transfer terlalu rendah, kedua negara di mana unit-unit tersebut berada akan ikut campur. Negara di mana afiliasi A berada akan memandangnya sebagai penghindar pajak. Transfer pricing adalah penentuan harga oleh satu entitas bisnis terhadap entitas bisnis lain dalam satu lingkup perusahaan holding. Transfer pricing diilhami oleh adanya potensi untuk menghemat pajak akibat perbedaan tarif pajak di kedua atau lebih negara. Selanjutnya yaitu transfer pricing. Jika harga transfer terlalu tinggi, otoritas pajak di negara pembeli akan kehilangan pendapatan pajak. Jika harga transfer terlalu rendah, kedua negara di mana unit-unit tersebut berada akan ikut campur. Persyaratan pembiayaan. Manfaat dari memindahkan dana dalam bentuk dividen tergantung pada perbedaan opportunity cost dari unit-unit perusahaan. Terdapat beberapa persyaratan pembiayaan. 1. Yaitu exchange control. Negara-negara yang mempunyai masalah dalam neraca pembayarannya akan menghambat pembayaran dalam bentuk dividen ke luar negeri. Yang kedua yaitu joint venture. Joint venture merupakan strategi untuk melakukan penetrasi pasar dengan resiko yang rendah. Yang ketiga yaitu modal sendiri atau hutang. Pedoman umum yang berlaku adalah bahwa perusahaan sebaiknya meminjam dalam bentuk soft currency atau mata uang yang di masa datang akan diperkirakan mengalami depresiasi. Yang keempat yaitu informasi yang dibutuhkan.
Untuk memperoleh manfaat yang tinggi dari sistem keuangan globalnya, perusahaan multinasional memerlukan informasi rinci tentang kebutuhan keuangan afiliasi, sumber dan biaya kredit eksternal, keuntungan investasi lokal, saluran keuangan yang tersedia, dan volume transaksi internal afiliasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi MNC dalam memperoleh manfaat dari sistem transfer keuangan internal meliputi 1. Jumlah hubungan keuangan. Karena setiap saluran keuangan mempunyai cost dan benefit yang berbeda, maka semakin banyak pilihan saluran, semakin besar kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang B. Volume transaksi intrafiliasi. Semakin besar volume aliran dana, semakin banyak dana yang dapat dipindahkan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang C. Pada kepemilikan afiliasi, dana yang dimiliki 100% oleh afiliasi dapat menghindari kesukaran untuk mengalokasikannya secara efisien. Selanjutnya, adanya joint venture akan membatasi aktivasi transfer perusahaan karena harus mematuhi persetujuan serta membatasi kemampuan perusahaan untuk menanggapi perubahan keadaan. Itulah penjelasan materi ketujuh tentang pengelolaan sistem keuangan internasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.